Nah, ini kan kalau vaksinasi ini harapan kita adalah pasti akan terbentuk antibodi ya, Dok? Ya, betul. Kira-kira apakah akan overlapping tidak antara antibodi yang karena memang terpapar dengan antibodi yang diciptakan dari vaksinasi itu sendiri, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSPB, berjumpa lagi kita di program acara Meet the Expert Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, di mana narasumber kita Dr. Suryani kali ini akan membahas mengenai vaksinasi dan juga pemeriksaan antibodi pasca vaksinasi. Kita akan berbincang banyak tentang kedua hal tersebut. Mari kita mulai ya, kita sapa beliau ya. Ini berkaitan dengan pemeriksaan rapid antibody. Rapid antibody ini kan tadi sebagaimana disampaikan bahwa dari sisi sensitivitasnya kan sensitif sekali, tapi itu tidak spesifik kapan ataupun terpaparnya di mana gitu ya, Dok ya. Nah, berkaitan dengan sekarang kita sudah masuk kepada eranya vaksinasi, Dokter. Nah, ini kan kalau vaksinasi ini harapan kita adalah pasti akan terbentuk antibodi ya, Dok. Ya, kira-kira apakah akan overlapping tidak antara antibodi yang karena memang terpapar dengan antibodi yang diciptakan dari vaksinasi itu sendiri, Dok? Nah, memang masalahnya antigen yang terkandung dalam COVID ini kan juga macam-macam. Ya, jadi tergantung dari targetnya si antigen, si reagen ini. Ya, kalau yang antibodi yang kualitatif dengan yang kuantitatif targetnya berbeda. Sekarang kita berbicara ke yang kuantitatif. Ya, kuantitatif ini antibodi ini sudah bisa diperiksa di Rumah Sakit Pertamina. Nah, ini gunanya itu tadi. Ya, jadi untuk evaluasi post vaksinasi. Jadi kalau yang sudah vaksinasi, kalau kita mau tahu, jadi gini, kalau untuk yang antibodi yang kuantitatif ini, yang diperiksa adalah lawan dari antibodi terhadap antigen, dan antibodi ini mempunyai kemampuan untuk bisa menetralisasi virus. Jadi lebih pas kalau kita mau melihat apakah setelah vaksin antibodi kita cukup untuk mengeliminasi apabila ada infeksi masuk ke tubuh kita. Atau pada pasien-pasien yang sudah pernah penyintas COVID, kita juga periksa karena kita tahu tidak semua penyintas COVID akan muncul antibodinya. Nah, ini kepentingannya ke vaksin. Kalau sudah penyintas, ternyata dia sudah lewat masanya ya kan, harusnya setelah 14 hari atau paling lambat 1 bulan ya sudah muncul harusnya. Tapi kalau penyintas ternyata belum ada, ya mau nggak mau dia harus vaksin karena nggak cukup antibodinya buat dia untuk melindungi. Untuk makanya melindungi masih ya, Dok, bisa ya? kena lagi. Masih bisa kena lagi, dan itu kan nggak netep, Dr. Alvin. Suatu saat itu akan turun. Akan habis ya, akan turun. Sehingga proteksi itu juga tidak ada lagi yang bisa melindungi makanya harus terhadap paparan lagi. Jadi mungkin terkait dengan ini, Dok. Vaksinasi kita sudah mulai, sudah dilakukan. Tadi kan salah satu kita untuk mengukur titernya adalah pemeriksaan antibodi tadi kuantitatif. Nah, kira-kira, Dok, apakah ini tidak nanti mungkin masih ada kebijakan-kebijakan tertentu, mungkin layanan-layanan transportasi atau bagaimana yang masih menerapkan penggunaan rapid antibody? Nah, kira-kira nanti apa kalau misalnya vaksinasi ini sudah berhasil gitu ya kan, semua sudah punya antibody, nanti semua pada malah jadi terganjal kalau misalnya. Ya, berarti kalau sudah nanti program vaksin luas, udah nggak bisa rapid antibody untuk syarat perjalanan. Ya, berarti tetap rapid antigen, walaupun itu juga cukup harus berhati-hati tetap ya. Karena rapid antigen negatif tadi belum tentu dia terbebas dari bebas COVID ya, Dok. Baik, Dokter, terima kasih sekali, Dok. Sama-sama, Dokter. Baik, sahabat RSPB semua, berikut adalah bincang-bincang kita bersama Dr. Suryani dalam program Meet the Expert-nya Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi lain waktu. Kita berpisah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan RSPB melayani sepenuh hati, terdepan dengan akhlak.